Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir dalam seri Hikmat Kehidupan, membahas kitab Amsal. Kenapa kita membahas kitab Amsal? Karena kitab ini penuh berisi dengan hikmat, nasihat, dan wejangan yang ditulis oleh seorang raja terkaya dan yang berhasil dalam hidupnya, tetapi juga banyak melakukan kesalahan, sehingga dia banyak menulis nilai-nilai kehidupan dari kitab Amsal. Dan ketika kita mempelajarinya, maka kita akan memperoleh bijaksana sehingga kita tidak salah di dalam melangkah. Hari ini pembacaan kita terambil dari Amsal pasal yang ke-6, ya. Amsal pasal yang ke-6 kita akan belajar dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, ya. Judul perikopnya adalah berbagai-bagai nasihat, ya. Ayat yang pertama, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Ayat ini berkata, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu. Apa yang dimaksud dengan penanggung sesamamu? Saudara, jangan pernah membawa diri dalam pencobaan dari ayat ini, ya. Misalnya nih saudara, ada orang yang berhutang, lalu meminjam nama kita untuk berhutang, ya. Saya boleh nggak pinjam namamu? Sedekat apapun dia, mau keluarga, mau temen, mau pendeta, mau siapa, kalau meminjam nama kita untuk berhutang di bank atau untuk melakukan sesuatu yang sifatnya mengikat dalam sebuah tanggung jawab, maka jangan pernah mau menjadi penanggung sesamamu. Ya, tetapi ini dikatakan jika sudah terlanjur engkau menjadi penanggung sesamamu dan engkau membuat persetujuan dengan orang lain, ya, lalu engkau terjerat di dalam omonganmu sendiri, di dalam perkataan mulutmu itu sendiri, lakukanlah, buatlah seperti ini hai anakku, pergilah, ya, berlututlah, dikatakan di sana, ya, pergilah, ya, dan berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Artinya apa? Kalau kita sudah terjebak, lalu kita juga sudah terjerat dalam sebuah perkataan yang karena kita menjadi penanggung bagi orang lain, maka pergi dan memohon, ya. Memohon apa aja, memohon keringanan atau memohon belas kasihan atau apa, tapi biarlah kita hari ini menjadi orang yang bijaksana. Jangan pernah mau menjadi penanggung bagi sesamamu supaya hidupmu tidak juga jatuh di dalam jerat dan malapetaka. Ya, mau saudara siapa aja, pinjam nama boleh nggak, mau utang di bank, pinjam nama boleh nggak, mau ngambil ini. Jangan menjadi penanggung bagi sesamamu. Ayat yang berikutnya, ayat 4 berkata, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Ya, berbicara tentang orang yang malas tidur terus. Apalagi sekarang kita lagi stay at home semuanya, ya, ada banyak kaum rebahan. Tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi. Ayat ini berkata, jangan membiarkan matamu tidur, ya, dan kelopak matamu mengantuk. Mengantuk terus saudara, ya. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Ya, kalau kita itu terjerat dalam ngantuk terus, ya, bawaannya tidur terus, kelopak matanya mengantuk terus, matanya tertutup terus, ayat ini berkata, lepaskanlah dirimu. Ya, jangan sampai kita terjerat, karena kenapa? Ayat yang lain berkata, orang malas itu temannya adalah kemiskinan. Akan ada banyak penyesalan yang terjadi di kemudian hari karena kita tidur terus, ngantuk terus, ya. Makanya mari bertobat dan berusaha lepaskan diri. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Kalau sudah sampai manusia disuruh belajar kepada binatang atau kepada hewan, itu kan berarti sudah parah, ya saudara, ya. Manusia itu diciptakan dengan akal budi, ya, kita bisa memikirkan. Makanya saya percaya nggak ada orang miskin di dunia ini, ya.
Yang ada itu kalau orang malas ya, dan tidak mau bekerja dan tidak mau mengembangkan diri dan terjebak dalam kemalasan ya. Karena saya percaya Tuhan tuh menciptakan semua orang dengan kemampuan untuk bertahan hidup. Tapi jangan malas, jangan tidur terus. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya atau pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut itu nggak ada yang mimpin, nggak ada yang ngatur, ya. Tetapi setiap musim panas itu dia bekerja mengumpulkan makanan, supaya pada waktu musim hujan dia aman di dalam lumbungnya dengan makanan yang dia sediakan. Ya, manusia disuruh belajar kepada semut. Nggak ada pemimpin. Seringkali ini terjadi bahkan banyak di kalangan anak-anak muda ya. Orang tua itu ngomong susah ya, suruh kamu itu loh jangan malas itu loh, bangun pagi. Itu padahal ada orang tua yang ngomongin. Semut itu nggak ada pemimpinnya, nggak ada penguasanya, nggak ada yang ngatur. Tapi bijaksana ya, semut itu dia itu teratur setiap musim panas akan keluar mencari makanan supaya pada musim dingin dia tidak kelaparan. Ya, mari kita belajar untuk menjadi pemimpin bagi diri kita, menjadi pengatur bagi diri kita. Kita punya ya satu kontrol diri untuk kita bisa mencapai hasil yang maksimal di dalam hidup ini. Belajarlah kepada semut ya. Ayat yang berikutnya, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Hai pemalas, berapa lama lagi ya engkau berbaring ya? Kapan engkau bangun dari tidurmu? Melipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi, lalu tidur lagi. Orang kayak begini saudara, Alkitab berkata orang malas jangan dikasih makan ya. Dia nggak berhak dapat makan, kata firman Tuhan. Mari kita belajar hari ini menjadi pengatur bagi diri kita, setidaknya dimulai dari kita. Dulu saya sebelum bertobat saya adalah orang yang malas sekali. Tapi ketika saya bertobat, saya bilang Tuhan saya pengen jadi kesaksian dan berkat. Lalu saya mulai bangun pagi, saya mulai rajin bekerja. Ya makanya ketika saya jadi Kristen percaya pada Yesus ya, waktu itu papi saya sempat bilang, makanya kamu jadi aneh. Salah satu keanehan saya adalah karena saya baca ayat ini. Hai pemalas, belajar kepada semut ya, supaya engkau menjadi bijak. Dan ayat ini membuat saya berubah akhirnya. Saya menjadi orang yang rajin, dan Alkitab berkata Tuhan memberkati tangan orang yang rajin. Jangan malas, tidur terus sebentar lagi, berbaring sebentar lagi. Ayat yang ke-11 berkata, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, ya orang itu kalau malas pasti miskin ya. Janganlah kita malas sehingga kalau kita itu miskin, kekurangan yang ada nantinya akhirnya kita meminta-minta ya. Ada orang-orang yang orang itu udah tahu, wah dia SMS nih, kayaknya urusannya pinjam uang lagi, ya kayaknya minta uang lagi. Ya sebenarnya bukan karena dia nggak ada loh, tapi malas bekerja. Sehingga kita bisa kadang-kadang lihat orang itu sebenarnya badannya besar, masih sehat, tapi kenapa kerjaannya minta-minta terus? Karena apa? Karena malas, tidak mau bekerja. Datanglah kemiskinan, menyerbu. Ayat yang ke-12 berkata di sana, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidupnya dengan mulut serong. Ya, ayat ini lagi kembali mengingatkan kita jangan punya mulut serong. Di depan lain, di belakang lain ya. Kalau di depan orangnya wah muji-muji, begitu di belakang kayak pemain sinetron. Bertobat saudara ya. Mari kita jadi orang yang apa adanya saja. Ayat yang ke-13 berkata, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Orang yang mulut serong itu suka mengedipkan mata ya. Lagi ngomong ada orangnya datang, ya, suka bermain kaki di bawah ya. Kasih kode, bertobat saudara. Jangan jadi orang yang mulutnya serong ya. Tapi kita mau jadi orang yang apa adanya, to the point ya. Dan hidup itu
nggak usah serong-serong lah, di depan manis, di belakang pahit. Ya, kita sendiri yang akan memakan buahnya. Sukanya mengedipkan mata, ya, dibawa main kaki. Bertobat saudara ya. Lalu ayat yang ke-14, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Ada orang-orang saudara ya, karena hatinya itu penuh tipu muslihat ya, selalu yang dia rancangkan itu yang jahat dan menimbulkan pertengkaran. Kalau kita berada dalam sebuah kelompok ya, lalu ada orang-orang yang hatinya itu jahat ya, mulutnya penuh tipu muslihat ya, ini pasti omongannya itu serong, di depan lain, di belakang lain. Ini menimbulkan pertengkaran. Jadi saudara tandai aja kalau ada orang dalam satu komunitas ya, lalu tiba-tiba sukanya membuat onar, ya itu mesti hatinya tuh jahat, penuh iri hati, kebencian, kedengkian. Lalu yang dia bawa cuma apa? Pertengkaran, perpecahan. Orang-orang seperti ini tandailah saudara ya, tapi hidupnya tidak bakal diberkati. Nasibnya akan seperti itu terus. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak buta. Dan ingat, hidup kita ini ditentukan oleh perilaku dan karakter kita. Diberkati atau tidak itu terlihat dari bagaimana hidupmu, mau bertobat dalam firman Tuhan atau mau jadi orang yang terus hidup dalam kefasikan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Mengerikan enggak? Orang itu kalau mulutnya jahat, mulutnya serong, di depan lain, di belakang lain, ya suka mengedip-ngedip mata, ya suka menunjuk-nunjuk dengan jari, itu loh orang itu loh, ya. Dia itu pasti membawa perpecahan, pertengkaran dalam sebuah komunitas ya, atau dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita ini ingat ya, jangan punya hati yang serong, bapak-bapak, suami-suami, istri-istri ya. Itu kita pasti akan membawa pertengkaran dalam rumah tangga kita ya. Orang yang seperti ini bukan hanya tidak diberkati, ayat ini berkata, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Tiba-tiba datang kebinasaan. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ngeri. Orang kalau nggak mau bertobat dari hati yang jahat, mulut yang serong, rancangan hatinya itu kejahatan dan menimbulkan pertengkaran, ya dia akan diremukkan dan tidak bisa dipulihkan lagi. Mengerikan saudara. Lebih baik bertobat. Ayat yang berikutnya ayat 16, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan ya. Apa itu saudara? Yang pertama, mata sombong ya, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ada 6 perkara bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di hati Tuhan. Yang pertama adalah mata sombong. Ya, makanya dulu kita sudah pelajari mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, jahat seluruh tubuhmu. Jika matamu sombong, maka sombong seluruh tubuhmu. Ya, mata ini jangan sombong. Artinya mata sombong itu apa saudara? Selalu memandang orang lain itu di bawah. Ya, selalu dia tuh yang lebih di atas ya. Kita perlu bertobat. Ya, kita belajar dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, suami ya nggak apa-apa sesekali dengarkan istri kalau memang itu benar. Istri ya mendengarkan suami, bahkan seringkali mungkin kita juga akan mendengarkan anak-anak kita. Ya mari kita belajar punya kerendahan hati sehingga kita tidak memiliki mata sombong yang selalu memandang orang sebelah mata. Ya, Tuhan membenci orang yang matanya sombong. Yang kedua adalah lidah dusta ya. Siapa yang suka berdusta, Alkitab berkata engkau adalah anak iblis, kata Rasul Paulus. Kenapa? Hatinya penuh tipu muslihat. Iblis itu sebutannya bapak pendusta. Jadi orang yang suka berdusta itu anaknya iblis ya. Makanya mari kita bertobat saudara ya. Lalu yang berikutnya di sana dikatakan yang Tuhan benci apa? Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Seringkali ada orang-orang yang suka berbuat jahat ya. Dia ingin jatuhkan orang lain, pengen menumpahkan darah, punya rancangan jahat terhadap orang lain. Padahal orang itu nggak bersalah saudara, tapi dia suka mau menjatuhkan. Ini adalah hal yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18, hati yang membuat rencana-rencana jahat Tuhan benci.
Mari kita koreksi hati kita. Jangan sampai ada rancangan jahat atau pikiran jahat di hati kita. Ya biarlah hati kita tulus, kudus. Kalaupun ada sesuatu yang ada iri hati atau apa, cepat-cepat dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan hatiku. Ya kita berdoa. Kenapa? Karena hati itu harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati kita itu mengalir aliran kehidupan, kata firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Tuhan benci. Ada orang-orang yang sudah tahu itu jahat, dia tetap lari melakukan itu, saudara. Ya, ada orang-orang yang sudah tahu itu akan membuat dia jatuh dalam perselingkuhan, tapi dia tetap lari melakukan hal itu. Ada orang-orang yang tahu ya nggak boleh hidup dalam kemabukan, pesta pora, tapi dia pengen terus melakukan hal itu. Hati Tuhan itu ya marah, dan ini adalah menjadi kekejian di hatinya Tuhan. Lalu yang berikutnya ayat yang ke-19, seorang saksi dusta. Ya, Tuhan tuh benci kepada seorang saksi dusta yang apa, yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Seringkali kita temui bahkan dalam kehidupan ya, di dalam lingkungan keluarga sendiri. Seringkali ada kakak adik yang saling menghasut, ipar yang menghasut iparnya, lalu terjadi perpecahan dalam keluarga. Tuhan benci yang seperti itu, dan itu menjadi sebuah kekejian di hati Tuhan. Kalau hari ini saudara, mungkin kita atau ada di antara kita, mari kita bertobat. Tuhan benci kepada saksi dusta yang suka menyemburkan kebohongan, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya, jangan hidup dalam kebohongan, jangan menjadi saksi dusta. Kita lihat ada orang-orang, saya banyak konselingin orang-orang, iya bu, akhirnya saya dibenci sama mertua saya karena saya difitnah sama ipar saya. Ya, kalau kita menjadi korban hari ini, berserahlah pada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti membela orang yang benar. Tapi kalau kita yang hari ini sedang menjadi saksi dusta, bertobatlah sebelum engkau binasa dan tanpa bisa dipulihkan lagi. Karena itu saudara, saya percaya hari ini kita diberkati. Marilah kita terus menjaga hidup kita dalam perkenanan Tuhan, dan saya percaya hikmat ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Tetap jagai langkah hidup kami dalam takut akan Engkau. Kami mau melakukan hikmat agar hidup kami semakin bijaksana. Jauhkan kami dari mulut dusta, dari mulut serong, hati yang jahat, merancangkan perbuatan jahat, kaki yang lari menuju segala kefasikan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan hidup kami, biarlah berkat-Mu melimpah dan turun atas hidup kami. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.